kanahariha la yazigu anha illa halik. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dan kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati, yang mana buku ini menjelaskan kepada kita tentang barometer untuk kita bisa mengetahui apakah selama ini kita benar-benar berada di atas manhaj salaf ataukah belum. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan mumayyizat manhajus salaf, yaitu keistimewaan dari manhaj salaf. Kita sampai pada poin yang ketiga. Terakhir kita berhenti pada poin yang ketiga, di mana kata Syekh wa annahum a'lamun nasi bi ahwalin nabi, bahwasanya manhaj salaf ahlus sunnah, dalam hal ini para sahabat, mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi SAW, kondisi Nabi, karena mereka hidup sezaman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Nabi, wa aqwalihi, kemudian ucapan-ucapan Nabi SAW. Mereka orang yang paling mengetahui ucapan dan maksud dari ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahiha wa sakimiha, dan ini merupakan pembeda yang sangat agung antara yang benar dan yang salah. Lidzalika fahum asyaddun nasi hubban lisunnah, makanya mereka adalah orang yang paling mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrasuhum ala ittibaiha, dan orang yang paling semangat untuk mengikutinya. Wa aktsaruhum muwalatan li ahliha, dan paling banyak untuk mendedikasikan dirinya kepada orang-orang yang mengikuti sunnah. Inilah manhaj salaf, yaitu para orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah adalah orang yang paling mengetahui tentang sunnah itu. Tapi sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Di sini beliau membawakan 6 poin ya. Kita ambil 3 poin yang tersisa, kemudian setelah itu semoga kita bisa masuk ke bab berikutnya, yaitu bab yang berkaitan dengan manhaj ahlul bid'ah wal ahwa, bagaimana metode beragamanya ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Ya. Dikatakan di sini yang keempat, di antara mumayyizat, keistimewaan daripada manhaj salaf yang perlu untuk kita pahami, i'tiqaduhum anna tariqas salafis salih hiyal aslam, yaitu keyakinan mereka bahwa metode salafus saleh adalah metode yang paling aslam, paling selamat ya, paling selamat, yang bisa menghantarkan kita kepada puncak keselamatan, yaitu masuk ke dalam surga. Kita kalau ngomong selamat ya, puncak keselamatan itu adalah masuk ke dalam surga. Kita pingin mendengarkan para malaikat menjambut kita, dan kita pingin orang-orang yang termasuk mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Itu adalah ucapan yang akan disampaikan oleh penduduk surga ketika mereka masuk ke surga. Mereka akan bersyukur kepada Allah dengan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau bukan karena hidayah Allah Ta'ala, kita tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surga. Nah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan itu puncak keselamatan. Ya, puncak keselamatan. Wal a'lam, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling dalam keilmuannya. Wal ahkam, kemudian yang paling bijak, terutama di dalam menghadapi perselisihan. Oleh karenanya para ulama memberikan kepada kita nasihat bagaimana ketika kita mendapati ada perselisihan di antara al-ulama. Ada buku bagus ya, tapi nggak tahu saya sudah diterjemahkan atau enggak ya. Itu bukunya Syekh Utsaimin tentang bagaimana sikap ketika kita mendapati ada perselisihan di antara para ulama. Itu bagus, tipis bukunya. Nggak tahu ya, tidak ada, mungkin belum ada terjemahannya, tapi semoga akan segera ada ya. Itu bagus sekali. Buku itu tipis, menjelaskan tentang bagaimana kita itu bersikap, ya, bagaimana sikap kita ketika menghadapi perselisihan di antara para ulama, termasuk perselisihan yang sedang hangat terjadi menjelang bulan Februari. Ya. Saya sampaikan saja, tapi saya tidak ingin sampaikan di sini. Antum jangan bertanya masalah itu di sini ya. Ya, antum kalau tanya, Ustadz, antum dukung yang mana? Saya dukung nomor 4. Benar Pak Sarmin? Nomor 4. 4. Ya, kita harus dukung 4. Betul gak? Kan Allah mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Ya, 4. Ya. Dan jujur saya pribadi, saya tidak pernah menjawab pertanyaan itu karena saya takut nanti jawaban saya dipakai untuk hujah. Nah, itu saya tidak mau ya, dipakai untuk hujah. Biarkan ustadz yang lebih senior yang menjawab. Maka kalau antum ingin bertanya masalah itu, tanyakan kepada para ustadz-ustadz kita yang lainnya lah. Ya. Saya sibuk dengan ini aja. Ya. Taib. La kama yadda'i ahlul kalam, tidak seperti apa yang atau yang menjadi anggapan dari ahlul kalam. Tidak seperti anggapan dari ahlul kalam. Dan ingat, sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya pada tahun lalu ya. Ahlul kalam itu diantaranya itu adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang belajar filsafat. Maka mereka dikatakan ahlul kalam. Ya, ahlul kalam. Ya, ada orang yang bilang, ya, saya sempat membaca beberapa komentar netizen itu ketika di dalam satu pengajian saya menyebutkan tentang Ibnu Sina, maka dikatakan apa penyimpangan Ibnu Sina? Maka kita katakan penyimpangan Ibnu Sina itu jelas. Dia mengikuti pemahaman dari Al-Farabi, dan Al-Farabi itu adalah orang yang terpengaruh dengan pemahamannya orang-orang Yunani. Dan di antara akidah Al-Farabi itu adalah dia meyakini tentang adanya apa istilahnya itu? Bersatunya antara Allah dengan makhluknya, ya, bersatunya Allah dengan makhluk, wahdatul wujud, dan ini merupakan perkara yang kufur kepada Allah Ta'ala. Dan sudah kita tegaskan, memang Ibnu Sina tidak pernah bertemu dengan Al-Farabi, cuma dia membaca tulisannya Al-Farabi sehingga terkontaminasi dengan pemahamannya Al-Farabi. Ya. Tidak seperti yang dipahami oleh ahlul kalam.
orang-orang filsafat. Yang mana mereka mengatakan begini, kata mereka nih, anna tariqas salafi aslam, benar, metodenya salaf itu selamat, kata mereka. Wa tariqul khalaf a'lamu ahkam, tetapi metodenya para khalaf yang belakangan itu lebih a'lam, lebih ahkam, lebih alim dan lebih bijak maksudnya. Jadi mereka ingin mengatakan, ya, metode salaf itu lebih selamat, tetapi metodenya khalaf yang datang belakangan, ulama-ulama yang datang belakangan itu lebih alim. Ya, seolah mereka ingin mengatakan mereka lebih alim dan mereka lebih bijak di dalam beragama. Dan ini ucapan yang tidak benar. Siapa yang lebih alim daripada para sahabat Nabi SAW? Gak ada yang lebih alim daripada para sahabat. Maka kita katakan ucapan mereka ini itu seolah-olah ingin membantah pernyataan ataupun kesaksian Nabi SAW terhadap Ibnu Abbas, yang mana Nabi itu pernah mendoakan Ibnu Abbas untuk menjadi orang yang paling paham tentang Al-Quran. Nah, tidak ada yang lebih paham tentang Al-Quran kecuali Ibnu Abbas. Sampai ulama datang belakangan, ucapan mereka tidak pernah dinukil oleh para ulama tafsir, tetapi ucapan Ibnu Abbas hampir di setiap buku tafsir antum buka, Ibnu Abbas dinukil perkataannya karena beliau adalah orang yang paling paham tentang Al-Quranul Karim. Nah, ini apa ya, ucapan-ucapan mereka sebenarnya itu gampang dibantah karena kita punya hujah gitu loh. Kecuali kalau kita tidak punya ilmu, nggak punya hujah, kita mungkin tidak bisa membantah ucapan mereka. Tapi kalau kita belajar, kita punya hujah, kita bisa membantah ucapan mereka yang hakikatnya ucapan mereka itu ya tidak ada bobotnya. Nah, contoh tadi mereka bilang bahwasanya ulama khalaf lebih alim, lebih mengetahui daripada ulama salaf. Maka kita katakan, apakah ucapan-ucapan mereka kemudian dinukil di dalam tafsir-tafsir Al-Quranul Karim seperti ucapannya Ibnu Abbas? Tentu tidak. Ya, tidak ada yang demikian. Gimana Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Abbas, ucapan-ucapan mereka dinukil di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Antum lihat, coba lihat, adakah di dalam tafsir Al-Quran itu menukil perkataannya orang-orang ahlul kalam? Tidak ada. Yang ada, kalaupun ucapan mereka dinukil, itu sebagai bantahan untuk membantah mereka, menjelaskan ucapan mereka, kemudian setelah itu menyebutkan bantahan dari ucapan mereka yang menyimpang dari mana dari apa yang disampaikan oleh para salaf terdahulu. Ini pada hakikatnya hal-hal yang demikian tuh jamaah ya, itu gampang dibantah oleh para ulama kita, dan itu bisa kita pelajari di dalam kitab-kitab mereka. Contoh misalkan di sini ya, apa yang dibawakan oleh beliau dari bantahan Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam pernah membantah mereka. Waqad raddat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hadhil firyata, yaitu beliau pernah membantah kedustaan ini. Faqala, beliau mengatakan begini, laqad kadzabu ala tariqatis salaf wa dhallu fi taswibi tariqil khalaf, dan sungguh mereka telah mendustakan metode salaf dan telah sesat dengan membenarkan metode kaum khalaf. Fajama'u bainal jahli bi tariqis salafi bil kadhib alaihim wa bainal jahli wad dhalali bi taswibi tariqil khalaf, yaitu dengan mereka menggabungkan antara kejahilan mereka tentang metode salaf ya dengan mereka berdusta, dan antara kejahilan mereka dan kesesatan mereka dengan mereka membenarkan metode khalaf itu lebih baik daripada metode salaf. Kita katakan tidak. Ya. Ulama-ulama salaf adalah ulama-ulama yang keilmuannya mumpuni. Lihat Imam Bukhari, Imam Muslim, kita melihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah, Al-Hasan Al-Basri, ya, kemudian yang lainnya Imam Malik, kemudian Abu Zur'a, Abu Hatim Ar-Razi misalkan,
Ya, kemudian bagaimana murid-murid Al-Imam Al-Muzani dari ulama-ulama salaf, Qatadah, Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya dari ulama-ulama salaf, mereka memiliki keilmuan yang sangat mumpuni. Ucapan-ucapan mereka dibangun di atas hikmah, dibangun di atas ilmu. Mereka sangat berhati-hati di dalam menyampaikan satu urusan agama. Dan inilah yang menjadikan mereka kemudian dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Coba lihat, Nabi pernah bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik manusia di zamanku, sebaik-baik manusia di zamanku, setelah mereka, kemudian setelah mereka, 3 generasi awal. Ketika Nabi menyebutkan tentang sebaik-baik manusia di zamanku, itu bukan hanya dalam satu aspek menjadi penilaiannya, tidak, tetapi mencakup mereka baik perangainya, mereka baik muamalahnya, mereka baik pengamalannya, dan mereka baik secara keilmuannya. Itu yang dimaksud dengan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia di zamanku bukan hanya mereka ini baik secara akhlak, enggak itu, tapi baik keilmuannya, baik akhlaknya, baik pengamalannya. Ya. Coba untuk melihat pengamalan para salaf, sangat jauh dari metode kita, dari bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Lihat bagaimana muamalahnya para salaf, sangat jauh dengan muamalah kita sekarang ini. Mereka bukan hanya sekedar mengatakan intisab kepada manhaj salaf, tapi dibuktikan dalam bentuk pengamalannya. Kita ngaku manhaj salaf, tapi urusan jual beli ake ngapusinya jemaah. Urusan muamalah banyak berkhianatnya. Padahal kita sudah ngaji loh ini, katanya manhaj salaf, tapi giliran masalah kita muamalah sama orang, urusan jual beli, urusan bisnis, Masya Allah, kita banyak berdusta kepada orang-orang yang menjadi partner bisnis kita. Dan ini tidak menunjukkan manhaj salaf yang sejati. Harusnya kita malu menisbatkan diri kita kepada manhaj salaf, tetapi banyak berdusta. Giliran pinjem uang, ngutang, gak dibayar. Apa itu namanya mengikuti manhaj salaf? Malu kita dong. Ini manhaj yang suci. Ini manhaj yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi meskipun bertikai dengan orang Quraisy karena tidak mau mengikuti beliau, bahkan diusir dari Mekah. Tatkala beliau ingin berangkat hijrah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Mengembalikan harta yang dititipkan kepada beliau kepada pemiliknya, orang-orang Quraisy. Tidak diambil sama Nabi. 1 dinar, 1 dirham tidak diambil sama Nabi SAW. Coba kalau kita bertikai sama teman kita, ente punya utang sama, anda punya utang sama dia, jangan harap mau tak ganti. Lu, emang seperti itu? Emang boleh demikian? Tidak boleh. Nah, benar. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kita mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tak boleh, jemaah. Ini apa ya istilahnya ya? Coba ini kita jadikan renungan lah. Kita jadikan renungan, ya, sebagai bahan renungan kita, muamalah kita, ibadah kita, segala macam. Ya, lihat bagaimana para salaf. Kalau berkaitan dengan muamalah ya, muamalah mereka kepada orang tua mereka, luar biasa, sangat luar biasa sekali. Ketika urusan muamalah mereka kepada orang tua mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka akan sangat mentaati semua itu. Tetapi ketika bertentangan dengan agama, dengan syariat, mereka tahu mana yang mereka harus dahulukan. Itu salaf. Sementara kita, subhanallah, kadang-kadang ya, antum percaya atau tidak, ada, saya dapat dikisahkan oleh salah seorang ya, dai kita tentang seorang dai ya, yang mana dai tersebut ya, naudzubillah, semoga kita tidak termasuk. Dan saya diceritakan sama ya guru kita, beliau pernah bercerita ada seorang dai yang sampai dengan tega bagaimana dia meludahi makanan orang tuanya. Apakah itu pantas dikatakan sebagai orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, sementara dia tidak memiliki hubungan yang baik atau tidak bermuamalah yang baik dengan orang tuanya?
Ini namanya su'ul adab namanya. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh para salaf. Jadi bukan hanya sekedar dalam satu aspek kita itu mengikuti manhaj salaf, tidak. Subhanallah. Mungkin antum sering dengar bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau memperlakukan orang tua beliau. Ya. Kita kalau lihat Syekh Abdul Muhsin dulu itu masih ngisi di Nabawi itu, berapa kali saya dapati yang ngantar beliau Syekh Abdul Muhsin untuk pergi kajian ke Nabawi itu Syekh Abdul Razak, didorong sama beliau, diantar pergi dorong. Ini baru namanya mengikuti manhaj salaf dengan benar. Oh, kita masih jauh, masih harus banyak belajar. Kita ini masih sebatas maklumat, belum sampai kepada taraf yang sangat tinggi, yaitu amal. Apalagi kita ingin mengatakan diri kita orang yang paling mengetahui tentang isi Al-Quranul Karim, belum. Karena isi Al-Quran itu kita baru dikatakan orang yang faham Al-Quran ketika kita melewati 5 fase. 5 fase. Dan kadang-kadang kita banyak berhenti di beberapa fasenya itu. Fase yang pertama itu istima, kita dengar dia. Kita disuruh untuk mendengarkan apa yang dibacakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian fase yang kedua itu adalah dengan kita membaca. Ya, sebentar, saya sebutkan ke antum dalilnya biar nanti bisa bahan renungan pulang ke rumah ya. Ya. Biar jadi bahan renungan kita pulang ke rumah aja. Yang pertama itu fase mendengar. Itu bisa antum lihat dalam firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf pada ayat yang ke-204. Allah Ta'ala berfirman di situ, wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Kalau engkau mendengar Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan seksama. Wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan, ansit. Sebagaimana kita sering dengar di masjid-masjid ketika khotib sebelum naik mimbar, fa ansitu, ansit itu diem dengan seksama, dengarkan apa yang dibacakan. Yang kedua, tilawah, membaca. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-121, di mana Allah mengatakan di situ, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membaca dengan sebenar-benarnya baca, dibaca dengan penuh kekhusyuan. Dibaca dengan memperhatikan tajwidnya, diperhatikan makharijul hurufnya. Kalau belum bisa, belajar cara membacanya. Karena di antara makna firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil, kita disuruh untuk memperhatikan makharijul hurufnya. Disuruh untuk memperhatikan bagaimana cara kita membacanya. Hak-hak huruf itu perlu untuk diberikan. Kho di mana keluarnya, ain di mana keluarnya, go di mana keluarnya, ya. Ketebalannya, ketipisannya, apakah dia itu huruf isti'la ataukah yang lainnya, harus diperhatikan semua itu. Nah, setelah itu kita disuruh ngapain? Al-hifdz, menghafal. Ya semampu kita aja. Nggak bisa 30 juz, nggak apa-apa. Yang penting menghafal semampu kita saja. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-49. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Akan tapi Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi dia menghafal. Kalau sudah di dalam dada itu sudah hafal itu. Dihafal di dalam dadanya. Yang keempat itu tadabbur.
mentadabburinya. Dalam surat Shad ayat yang ke-29, di mana Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, yang mana sifat Al-Quran itu mubarak, penuh keberkahan di dalamnya. Liyadabbaru ayatihi, dan tujuan diturunkan itu adalah untuk kalian mentadabburinya. Nah, terakhir, ini yang masih belum, al-amal, mengamalkan apa yang kita tadabburi itu. Dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-18, kata Allah Ta'ala, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Dan orang-orang yang mereka mendengarkan ucapan tersebut lalu mereka mengikuti dengan melakukan kebaikan. Amal. Nah, mereka para salaf itu melakukan semua ini. Kita masih jauh. Ya, masih jauh kita. Mendengarkan Al-Quran kadang nggak paham, jarang pula baca, hafal juga malas, tadabbur juga hampir nggak bisa. Sudah gitu tidak pernah kita mengamalkan. Makanya belum tentu orang yang banyak hafalan itu dia pasti mengamalkan, belum tentu. Ya, belum tentu coba. Karena saya punya teman dulu waktu di pondok 30 juz, sekarang wala pernah sholat padahal dia hafal 30 juz. Tidak pernah sholat. Nah, kita bersyukur sama Allah Ta'ala, kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk sholat. Ada orang hafal Quran 30 juz tapi nggak sholat. Tidak apa-apa lah, kita juz 30 aja tapi rajin sholat, daripada yang 30 juz tidak pernah sholat. Tapi lebih bagusnya 30 juz tapi rajin sholat. Ya, subhanallah. Nah, sekali lagi kita katakan, mereka orang-orang salaf itu tidak hanya mengumpulkan ilmu tetapi juga membarengkan ilmu dengan amalnya. Itulah yang kemudian menjadikan mereka istimewa. Kalau kita di zaman sekarang metode ngaji banyak ilmu tapi sedikit amal. Atau yang kedua, banyak amal tapi nggak punya ilmu. Itu kita tuh salah satu dari dua golongan itu. Lebih parahnya lagi golongan yang ketiga, banyak juga nggak punya ilmu tapi juga nggak beramal. Pasrah. Ya sudah Ustaz, yang penting kan nanti akhirnya kan masuk surga. Masuk surga ya harus ada usaha dong. Ini sama seperti orang yang bilang nggak perlu makan Ustadz, pasti kenyang. Kira-kira bisa nggak orang nggak makan tapi kenyang gitu? Kenyang angin. Nggak ada ceritanya antum mau kenyang tapi antum nggak makan. Gimana antum kemudian mau masuk surga sementara kita tidak pernah beramal? Kalau para salaf mereka mengumpulkan ilmu, mereka mengamalkan. Nah, jadilah kita seperti mereka. Oleh karenanya ada seorang penyair pernah mengatakan begini. Kata mereka, ya, di dalam sebuah bait syair, tashabbahu bil kirami fa illam takun mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Ikutilah mereka, contohlah mereka, meskipun kita tidak bisa 100% seperti mereka. Kita berusaha untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Jalan-jalan yang pernah mereka lalui, kita berusaha untuk berjalan di jalan tersebut. Meskipun pada ujung-ujungnya kita mungkin tidak bisa plek seperti mereka. Tetapi yang harus diyakini, ketika kita mencoba untuk mengikuti jalan mereka, paling tidak jalan itu membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada keberuntungan. Ya. Karena jalan itu membawa mereka kepada kebaikan. Sehingga kalau kita ingin sampai kepada kebaikan, meskipun kita tidak seperti mereka 100%, paling tidak lalui jalan itu. Ikuti jalan itu. Mereka sudah membuat jalan untuk kita, tinggal mengikuti saja. Ibarat kata orang itu ya,
Mereka ini sudah babat alas, sudah buat jalan untuk kita untuk mencapai kepada muntaha, kepada puncak dari kebahagiaan itu. Sekarang ikuti jalan itu aja. Tidak usah buat jalan yang baru, karena itu akan berpotensi kepada masuk ke dalam jurang. Ikuti jalan yang sudah ada, sudah. Gak perlu buat jalan yang baru. Capek, lelah. Yang ada ujung-ujungnya kita tersesat. Oke lah kalau kita bisa masih putar balik kepada jalan yang benar tadi. Kalau tidak bisa putar balik dan ternyata ketika kita membuat jalan baru tersebut, itu ujung dari kehidupan kita, meninggal di atas menyelisihi jalan yang lurus, berarti kita bermuara di mana nanti? Bermuara di dalam api neraka. Sudah capek, sudah lelah, tahu-taunya masuk ke dalam api neraka. Fa subhanallah. Itu yang keempat. Kita meyakini bahwasanya metodenya salaf soleh itu lebih selamat, ya, lebih berilmu dan lebih bijak untuk kita ikuti. Ya. Kemudian yang kelima, di antara keistimewaan dari manhaj salaf, hirsuhum ala nasril aqidah sahihah wad dinil qawim. Semangat mereka di dalam menyebarkan akidah yang benar dan agama yang lurus. Ini yang menjadi ciri khas dakwah salaf itu, mengajak kepada akidah yang sahih, kepada keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akidah yang diyakini oleh Nabi, akidah yang diyakini oleh para sahabat, yang diyakini oleh para tabi'in, yang mereka berada di atasnya. Ini yang menjadi ciri khas. Tidak seperti akidah-akidah yang menyimpang, mereka-mereka yang gulu kepada perkara-perkara yang membuat mereka jatuh dalam kesyirikan, seperti misalkan pengagungan terhadap kuburan yang dianggap keramat. Pernah dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terkala beliau menyebutkan tentang siapa itu Latta, ya, Latta dan Uzza. Latta disebutkan, siapa itu Latta? Latta itu, kata Ibnu Abbas, yaitu seorang yang dulu ketika masih hidup, dia ini kerjaannya adalah orang yang mengaduk tepung, adonan tepung, kemudian dicampur dengan air atau minyak yang dipersiapkan untuk jamaah haji. Jadi orang ini nih orang yang melayani jamaah haji, membuat tepung, dikasihkan kepada jamaah haji ketika musim haji datang. Meninggal orang ini. Kemudian orang-orang situ karena mengetahui orang ini adalah orang baik, maka didatangi kuburannya untuk diziarahi. Lama-lama kuburan itu kemudian dijadikan kuburan yang disembah. Dan akhirnya untuk mengenang si Latta ini, karena dia adalah orang yang baik, orang dermawan, dibangunkanlah berhala untuk dia yang kemudian diletakkan di Ka'bah itu. Itu awal mulanya. Disembah, diminta. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari minta sama Allah dengan mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, jangan sampai engkau menjadikan kuburanku ini yaitu berhala yang disembah oleh manusia. Makanya dijaga oleh Allah Ta'ala kuburan Nabi SAW. Dan itu lihat bagaimana manusia terhadap sesuatu yang dianggap bisa membawa keberkahan, seperti mendatangi kuburan, itu luar biasa sekali. Mereka berlebih-lebihan, mereka sujud di situ, sholat di situ, mereka meminta, bahkan bukan meminta lagi kepada Allah, tapi meminta kepada penghuni kuburan. Bayangkan antum meminta kepada mereka sebagai sarana atau wasilah saja, itu nggak boleh. Itu sudah dikatakan sebagai perkara yang dilarang. Ustadz, mereka kan orang soleh. Benar, orang soleh. Kapan mereka boleh untuk kita jadikan sebagai perantara? Ketika mereka itu masih hidup. Tapi kalau ketika mereka sudah meninggal dunia,
Yang ada mereka yang butuh kepada kita untuk kita doakan ampunan bagi mereka, bukan kita lagi yang berdoa kepada mereka. Apalagi sampai meyakini dia mendengar doa-doa kami. Subhanallah. Allah Ta'ala sudah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah katakan tentang mereka, walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa untuk menjawab apa yang menjadi permohonan-permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan dengan kalian menjadikan mereka sebagai tandingan Allah Ta'ala. Diingkari sama mereka. Lalu kita dengan bersikuku tetap mengatakan mereka adalah orang yang bisa mendengar kita. Kalau memang itu hakikatnya, kenapa Umar tidak meminta kepada Nabi untuk berdoa ketika beliau diuji oleh Allah Ta'ala dengan hujan tidak turun di zaman beliau? Kenapa beliau datangnya kepada Ibnu Abbas untuk meminta supaya Ibnu Abbas berdoa kepada Allah? Padahal Umar pada waktu itu hidupnya di Medina. Setiap hari beliau berada di Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi dekat dengan di mana Nabi SAW dikuburkan. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Dan tidak ada satu riwayat pun Umar berdoa kepada Nabi untuk meminta menjadikan Nabi sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Justru riwayat yang datang, Umar meminta kepada Ibnu Abbas untuk berdoa kepada Allah. Ini masuk dalam kategori akidah yang sahihah, akidah yang benar. Bagaimana kita menyikapi kuburan, yang sejatinya kuburan itu sebagai tempat kita dikubur setelah meninggal, dan sebagai sebab kita bisa mengingat kematian. Itu fungsi kuburan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, kunna nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu kami benar melarang kalian untuk menziarahi kubur, kalau sekarang ziarahilah. Ya, fa innaha tudzakirukumul maut, karena menziarahi kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Itu fungsi ziarah kubur, untuk ingat mati, bukan kemudian bentangkan sejadah lalu kemudian kita sholat di situ, sujud di situ, ya, mencium-cium kuburnya, kemudian membawa kain kemudian dimasukkan ke dalam, apa bahasanya itu? Kalau bahasa Arabnya kis namanya itu. Kantong-kantongan itu loh, yang bisa diisi emas, berlian itu loh. Itu kis namanya dalam bahasa Arab. Dimasukin ke situ, kemudian pulang-pulang dijadikan apa? Jimat. Astaga. Itu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Apa bedanya terus? Nabi diperangi karena menolak itu, membantah itu kepada mereka. Maka demikian di zaman sekarang, dakwah salaf kenapa diperangi oleh mereka kaum muslimin? Karena menyelisihi kebiasaan mereka. Karena kita mengajak kepada akidah yang sahih. Ya subhanallah. Dan sudah sering saya ingatkan kepada sebagai antum para jamaah sekalian, terutama kalau pas kajian subuh di Ibrahim, orang yang paling sekali mengagungkan kuburan itu adalah orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu adalah orang yang sangat mengagungkan kuburan, mengkeramatkan kuburan. Kuburan dihias, ditaruh kembang-kembang, gitu kan? Iya. Pergi ini segala macam. Nanti kalau ada kembang yang berguguran diambil, ditaruh, disimpan. Subhanallah jemaah. Allah karim. Ya. Maka mereka semangat untuk mengajak kepada dakwah yang hak ini, kepada akidah yang sahih. Wa ta'limin nasi wa nusihim, kemudian mengajarkan kepada manusia tentang akidah yang benar tadi dan menasehati mereka. Wa raddi 'alal mukhalifina wal mubtadi'in, dan mereka membantah, ya, membantah orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah. Dan kita sudah sering sebutkan bagaimana dampak buruk dari perkara bid'ah. Apa kata Imam Malik? Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan menganggap bid'ah itu adalah bagian dari agama, maka sungguh dia telah menyebut Nabi SAW itu berkhianat. Berarti seolah-olah dia mau bilang Nabi itu tidak amanah.
Yang keenam, ya, yang terakhir dari 6 keistimewaan dari manhaj salaf, kata penulis, wasatiyatuhum bainal firaq, yaitu pertengahan mereka di antara firqah-firqah yang ada, di antara firqah-firqah yang menyimpang dari jalan yang lurus, dari pemahaman yang lurus. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah fil Islam, Ahlus Sunnah dalam Islam itu ka ahlil Islami bainal milal, seperti Ahlul Islam di antara seluruh agama. Dan itu yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan waja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian itu sebagai umat pertengahan. Kata para ulama, yaitu pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani, sedangkan Ahlus Sunnah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Di antara bentuk pertengahan Islam seperti menyikapi Isa bin Maryam. Kalau orang Nasrani menganggap Isa sebagai anak Tuhan, sementara orang Yahudi menganggap Isa sebagai anak zina, maka Islam pertengahan. Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan ke dalam rahimnya Maryam, dan dia bukan anak Tuhan, dia itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertengahan Islam. Nah, adapun Ahlus Sunnah itu pertengahan di antara kelompok, terutama dalam bab yang berkaitan dengan asma was sifat. Ya, asma was sifat ini di antara bab yang banyak sekali kaum muslimin itu menyimpang. Bab yang berkaitan dengan asma was sifat. Nah, dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau mengatakan begini, fahum wasatun fi babi asma'illah baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamtsil al-musyabbihah. Ahlus Sunnah itu mereka pertengahan dalam bab yang berkaitan dengan nama-nama Allah antara ahlul ta'til, yaitu kaum Jahmiyah, dan ahlul tamtsil, yaitu kaum musyabbihah. Ta'til itu memalingkan makna dari hakikatnya, sedangkan tafsil menyerupakan. Ya, disebut dengan kelompok musyabbihah. Nah, mereka menuduh Ahlus Sunnah itu musyabbihah. Seperti misalkan contoh ya, dalam masalah ini Allah punya tangan. Kata Jahmiyah, Allah nggak punya tangan, karena kalau Allah punya tangan maka Allah itu sama dengan makhluk. Maka kita harus memalingkan maknanya. Jadi bukan tangan maksudnya di situ, kekuasaan Allah. Nah, itu maksudnya. Dipalingkan makna dari hakikatnya. Adapun tamsil musyabbihah, mereka mengatakan kalau kita katakan Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Tidak boleh. Allah itu nggak punya tangan, itu hanya kiasan, kata mereka. Maka Ahlus Sunnah pertengahan. Kita katakan Allah punya tangan, tetapi tangannya Allah Ta'ala itu sesuai dengan kebesaran Allah. Dan tidak harus namanya sama tapi hakikatnya sama, secara zatnya sama, tidak harus. Antar makhluk saja namanya sama tetapi zatnya beda. Contoh kayak tangan, kayak kaki misalkan, kayak wajah. Manusia punya wajah, kemudian juga hewan-hewan, misalkan kambing ada wajahnya. Apakah antum mau bilang wajah antum mirip dengan wajah kambing? Tidak kan? Kaki punya meja, manusia punya meja punya kaki, manusia punya kaki. Antara kakinya meja dengan kaki manusia, apakah sama? Tidak sama. Adakah antum lihat kaki meja itu dia punya sendi-sendi, dia punya lutut gitu, dia punya betis gitu, ada pahanya gitu? Ya. Nggak ada. Ada jari-jarinya. Kalaupun antum buat dia sama seperti kaki manusia, fungsinya juga tidak sama. Kaki manusia itu digunakan untuk berjalan. Emang ada kaki meja dipakai untuk berjalan?
Tidak ada. Makanya Ahlus Sunnah itu pertengahan di antara itu. Wa hum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabariyah. Demikian pula mereka itu pertengahan dalam bab perbuatan Allah antara kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mengetahui takdir. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu setelah terjadi. Dan di sini ada bentuk kekufuran mereka. Seolah-olah Allah mengatakan ilmu Allah Ta'ala itu tidak mengetahui secara menyeluruh. Padahal ilmu Allah Ta'ala mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Adapun ilmu manusia nggak mengetahui apa yang akan terjadi, sementara apa yang dia telah lakukan kemarin-kemarin dia tahu, dan yang apa yang sedang dialami, tapi masa depan dia tidak tahu. Sehingga pernah disebutkan oleh seorang penyair dalam syairnya, mereka mengatakan begini, wa alimtu ma fil yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi godin ami. Adapun perkara yang kemarin dan hari ini aku tahu, apa yang aku lakukan sekarang ini aku tahu, apa yang sedang aku kerjakan sekarang ini aku tahu. Adapun yang akan datang itu tidak ada yang tahu. Manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui perkara di masa depan. Tapi Allah Ta'ala, Allah mengetahui segalanya, mengetahui apa yang terjadi, ya, sesuatu yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Bahkan Allah mengetahui secara spesifik bagaimana perbuatan tersebut terjadi. Kalau Qadariyah mengatakan Allah tidak tahu kecuali terjadinya sesuatu tersebut. Adapun Jabariyah itu di antara akidah yang menyimpangnya, mereka mengatakan manusia itu dia tidak punya kehendak, dipaksa sama Allah. Ibaratkan sebuah boneka yang dimainkan oleh pawangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia ini semua itu karena dipaksa sama Allah Ta'ala. Jadi manusia itu tidak memiliki kehendak. Maka kita katakan manusia itu punya kehendak. Mana di antara bentuk manusia diberikan kehendak oleh Allah Ta'ala? Ketika antum diberikan dua pilihan, antum disuruh untuk memilih salah satu, artinya situ antum punya kehendak, antum bisa memilih. Dan apakah yang antum pilih itu sama dengan teman antum? Belum tentu sama. Dan di situ kita bisa mengetahui bahwasanya manusia itu memiliki kehendak yang berbeda-beda. Tapi mereka mengatakan manusia tidak punya kehendak, mereka dipaksa. Jadi kita makan, kita sholat itu dipaksa semuanya. Kita mau makan apa dipaksa. Maka ini diantara bentuk kejahilan mereka terhadap masalah ini. Wa fi babil wa'id, dalam bab masalah ancaman, bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim, yaitu Ahlus Sunnah pertengahan di antara orang-orang murji'ah dan orang-orang wa'idiyah dari kalangan qadariyah. Orang murji'ah bilang amal itu tidak mempengaruhi iman. Jadi antum mau sholat atau tidak, iman antum tetap segitu-gitu aja. Makanya iman pelaku maksiat itu sama dengan imannya Abu Bakar. Karena bagi mereka orang sholat sama tidak itu sama aja. Ya. Adapun orang-orang wa'idiyah pun demikian. Ya. Seperti mereka yang mengatakan jangan kita beribadah karena mengharap surga, dan jangan kita beribadah karena takut sama neraka. Karena kalau antum beribadah mengharap surga dan takut sama neraka, itu samanya halnya dengan syirik kepada Allah. Maka kita katakan amal itu menjadikan orang itu berbeda dari sisi tingkatan di depan Allah Ta'ala. Apakah sama antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh? Jawabannya tidak sama. Kata Allah Ta'ala, wala tastawil hasanatu walas sayyi'at idfa billati hiya ahsan. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Allah katakan tidak sama. Antara orang yang sholat satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Antara amalan A dengan amalan B tidak sama. Demikian pula kita beribadah mengharap surga dan takut sama neraka, itu Allah Ta'ala sendiri yang suruh kita. Allah sendiri yang suruh kita. Jelas dalilnya dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Ya, wa jannatin, dan surga yang Allah siapkan, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang bertakwa. Loh, Allah bilang disiapkan kok.
Berarti Allah memotivasi kita untuk mengejar apa yang Allah siapkan. Dan kita disuruh untuk menjauhkan diri kita dari perkara yang Allah janjikan dari azabnya. Ahlussunnah demikian pertengahan. Beribadah mengharap surga dan takut sama neraka, itu Allah yang suruh kita. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan dalil secara tegas. Tapi mereka mengatakan, oh nggak boleh, itu masuk dalam kategori syirik kepada Allah Ta'ala. Ya. Sama seperti Nabi mengatakan kepada seorang wanita yang terkena penyakit epilepsi, ketika dia datang kepada Nabi SAW minta didoakan agar dia sembuh, maka Nabi SAW mengatakan, in sobarti walakil jannah, kalau kamu mau sabar kamu dapat surga. Sabarlah kamu dapat surga, artinya dijanjikan apa? Surga. Dengan harapan kamu bersabar dari penyakit yang kau rasakan ini, ya, kamu bisa mengharapkan surga dengan kesabaranmu terhadap penyakit itu. Itu kan sebuah bentuk kita disuruh untuk mencari apa yang Allah janjikan kepada kita. Namun kalau dikatakan, oh tidak boleh kita berharap surga takut neraka, ini kesyirikan, ya, ini masuk dalam kategori syirkur roja, syirik berharap, maka tidak masuk ke dalam bab itu, karena Allah sendiri yang menyuruh kita untuk melakukan yang demikian. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan dalil-dalil yang sangat banyak, dan Nabi SAW sebutkan dengan dalil-dalil di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kemudian wa fi babi asma'il iman wad din bainal hururiyah wal mu'tazilah, demikian pula yaitu sebutan-sebutan iman dan agama antara kaum Haruriyah dan kaum Mu'tazilah, itu iman, Islam gitu loh. Itu banyak juga ya terjadi penyimpangan di antara kaum muslimin. Wa bainal murji'ah wal jahmiyah, dan kemudian orang-orang murji'ah dan jahmiyah, ya, sama dalam pengertian iman, ya, itu makan dapati. Coba baca kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan masalah keimanan itu, disebutkan dalam mereka ini, terutama dalam menyikapi pelaku dosa besar misalkan, itu banyak perselisihannya. Ya. Wa fi ashabin Nabi SAW bainar rawafid wal khawarij, demikian pula berkaitan dengan sahabat Nabi antara orang khawarij dengan rawafid. Orang Syiah mengagungkan sahabat Nabi secara berlebih-lebihan, terutama dari kalangan ahlul bait. Sedangkan orang khawarij, mereka itu ya memerangi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlussunnah kita pertengahan. Kita menghormati sahabat Nabi, kita menghormati ahlul bait, namun individu-individu mereka tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Nah, inilah 6 dari keistimewaan manhaj salaf. Ya, kalau kita mau simpulkan, yang pertama, mereka kokoh di atas kebenaran, ya, dan mereka tidak akan berubah dengan satu kebiasaan karena mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, mereka sepakat di atas akidah, ya, di atas akidah yang sahihah, dan mereka menghindari yang namanya perselisihan. Yang ketiga, mereka adalah orang yang paling memahami tentang keadaan Nabi SAW, kondisi Nabi, karena mereka hidup bersama Nabi SAW. Yang keempat, bahwasanya mereka meyakini jalannya salafus saleh itu lebih selamat, lebih alim, kemudian lebih bijak daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian yang kelima, semangat mereka dalam mengajarkan akidah yang benar kepada kaum muslimin dan membantah orang-orang yang menyimpang dan melakukan perbuatan bid'ah. Sedangkan yang keenam, mereka itu adalah orang yang pertengahan, wasatiyah di antara ya manusia. Ya, ini 6 keistimewaan yang menjadi keistimewaan manhaj salaf. Maka dengan demikian selesai kita dari bab ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam manhaj ahlil bid'ah wal ahwa, bagaimana metodenya ahlul bid'ah dan ahwa di dalam mereka beragama. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.